Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari STIMIK Palangkaraya. Di sini kami dari kelompok organisasi Paus Manis atau OPM. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu proyek Kodek Niter 4 perpustakaan. Sebelum lanjut ke dalam presentasi, saya perkenalkan diri dulu dan anggota-anggota saya. Saya Praja Anugrah Pratama. Dan saya Marcelino Eka Putra aka Shadow Master. Saya Adrian Tua. Dan saya Andrian Diki Luksmana. Dan saya Tanto. Oke, buat teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baik semuanya. Untuk pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini adalah struktur folder. Di sini kami mendapatkan template dari internet. Nah, kami mendapatkan template dari internet untuk proyek framework perpustakaan C4 ini. Nah, jadi saya sedikit jelaskan struktur folder dari proyek ini ya. Nah, untuk proyek ini sendiri di sini tentunya sudah banyak fitur yang kami terapkan, seperti salah satunya fitur barcode, ada juga fitur laporan cetak PDF-nya, CROD buku, anggota, peminjaman, pokoknya banyak. Nanti untuk fitur-fiturnya kami akan tampilkan atau review di akhir video setelah semua penjelasan sudah selesai. Nah, di sini seperti biasa struktur foldernya, root-test, ini struktur folder ya seperti struktur folder Kodek Niter pada umumnya. Nah, ini root-test. Nah, kemudian kita kasih lihat di sini untuk controller kami ada controller buku, dashboard, loan, member, user. Nah, di sini yang pertama controller buku dulu. Ini box controller PHP. Nah, box controller PHP sendiri di sini ada sabar, mana kursornya nih? Ada box stock, kategori, rak, title, slug, author, publisher, ISBN. Ini semua yang terinput dari database-nya ya. Nah, lalu di sini kalau teman-teman lihat, di sini kalau teman-teman lihat fitur or like ya. Or like itu untuk mencari buku. Nah, jadi di situ kan ada title dan ISBN. Jadi nanti kita bisa mencari buku itu lewat judul buku atau ISBN. Nah, di sini nih index search ya, index search tulis di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kategoris controller. Kategoris controller ini itu untuk ini adalah controller kategori. Ada kategoris, book count in kategoris, figure, coordinate, dan item perfect. Nah, di sini kami menggunakan public function show untuk menampilkan data, index, dan juga public function new, public function edit. Ini untuk CROD-nya ada update. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini ada rak. Pokoknya rak kategori itu yang terhubung ke buku. Itu semuanya berarti masuk controller buku atau books. Misalnya sini ada rak controller.php. Nah, kami menggunakan public function index, show. Intinya sama semua ya untuk rak. Kemudian di sini ada dashboard.controller. Nah, dashboard.controller ini kami menggunakan public function construct, ada index. Kemudian di sini bisa lihat ada book, total book, rak, kategoris, member, loan. Yang ini yang didasari dari database-nya ya. Public function, gateway, lay, overview. Nah, semuanya di sini ya. Ini untuk struktur database-nya. Oke, lanjut lagi ke loan. Oke, nah sekarang loan. Loan ini atau yang
bahasa Indonesianya peminjaman ya. Nah, ini untuk controllernya ada finance controller, fine setting controller, loan controller, dan return controller. Ini return controller ini yang artinya pengembalian ya. Nah, ini kita review finance controller dulu. Nah, index string sama di sini juga untuk loan. Nah, for like ini untuk public function search-nya atau mencarinya. Kemudian public function set return juga sama. Nah, kemudian fine setting controller, loan controller. Nah, untuk loan controller sendiri sama juga peminjaman ya. Artinya dia nanti di peminjaman itu pada aplikasi perpustakaannya, jika ada orang ingin meminjam maka first name, last name, email, title, slug itu wajib diisi gitu ya. Nah, di launch controller ini. Kemudian ada return controller.php atau pengembalian controller.php. Nah, ini dia ya. Public function show, public function share loan. Jadi bisa mencari pengembalian gitu. Kita bisa mencari pengembalian peminjaman itu dari nama mahasiswa yang bersangkutan saja, jadi langsung muncul gitu. Oke, lanjut kita ke member controller.php. Nah, ini dia, ini untuk member atau anggota. Ini bagian yang penting ya, karena controller itu anggapannya seperti akar lah dari semua, salah satu akar dari semuanya agar berjalan dengan lancar aplikasi ini. Nah, ini dia untuk member juga sudah kami buat CROD-nya. Ada member, total book, loan con, return con, late con, semuanya ada public function new ini untuk menambahkan member baru. Nah, ini dia ya, first name, last name semua sudah lengkap. Ada edit, update, delete, pokoknya CROD semua di member ini. Lanjut lagi kita ke user. Nah, user ini untuk akun register controller. Nah, ini codingannya untuk register controller. Jadi anggapannya untuk project kali ini kami bisa bilang untuk akun petugasnya lah, petugas pengelola perpustakaannya gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam pengelolaan aplikasi tersebut kecuali petugas, dan ini codingan untuk akunnya register user controller. Nah, di sini ya ada register controller, public function update. Nah, untuk user controller juga CROD sudah kami buat, ada update, delete gitu ya. Ada base controller.php juga. Nah, di sini, dan ini adalah home.php-nya. Ini dia ya, home.php-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ada peminjaman controller. Peminjaman controller PHP ini masuknya dia ke controller ya, ini tidak masuk ke user. Yang masuk ke user itu hanya register controller, user controller. Dari base, home, dan peminjaman controller.php itu masuk controller, jadi di luar folder itu. Nah, ini dia, ini peminjaman controller.php yang ditugaskan gitu ya. Jadi nanti jika kita ingin mencetak data peminjaman dan pengembalian buku yang dipinjam mahasiswa, maka dan denda sekalipun dan tanggal pengembalian, pokoknya data-data dari mahasiswa di perpustakaan tersebut kita bisa buat laporan peminjamannya berupa PDF dan dapat di print. Dan ini dia codingannya, itu kami di sini menggunakan public function export PDF. Nah, itu harus menggunakan DOM PDF gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau ingin membuat laporan PDF itu, laporan peminjaman ya, bisa dibilang itu harus menggunakan DOM PDF ini dia, DOM. Jadi ketik saja di terminal, bisa ini kodenya.
Nah, Composer require DOM PDF. Tinggal enter aja, maka dia akan menginstal dengan Composer, menginstal ekstensi yang diperlukan, itu DOM PDF untuk laporan, ya, laporan peminjaman PDF fiturnya. Nah, itu untuk controller saya rasa sudah semua ya teman-temannya. Saya spill di sini. Ini untuk migration ke database-nya. Lumayan banyak untuk database-nya ya. Kemudian ada book seeder, loan seeder. Nah, ini find seeder, kategori seeder. Nah, ini dia ya, kategori seeder. Lanjut lagi, ada rak seeder, ada member seeder. Ya, ini cuman untuk migration dan seed, ini hanya untuk menambahkan ke database saja. Jadi kita langsung. Nah, di sini istimewanya kami menggunakan fitur barcode karena banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah perpustakaan. Jadi kita menambahkan salah satu fitur yang dapat mempersingkat dalam mencari data anggota mahasiswa, yaitu dengan menggunakan barcode. Nanti akan di-spill oleh saya di akhir setelah penjelasan struktur folder dan database sudah selesai. Nah, di sini ada model, ini book modelnya. Seperti ada book stock model, ini book stock, ini untuk stok ya, stok itu stok bukunya. Nah, sini ya ada kategori, ada find model, find verdai model, ini denda ya, denda. Find model itu denda. Jadi ada denda dan ada model untuk denda per harinya, gitu ya. Nah, jadi ada loan model.php, peminjaman ya, book ID, files through, ini ada member model, ini adalah model untuk member, ini untuk peminjaman. Nah, ini dia ya, peminjaman model.php untuk fitur laporan PDF-nya. Ini ada rak juga. Nah, oke, lanjut ya. Untuk view sendiri di sini ada login.php, pastinya ini untuk login sebagai petugas. Ada magic link from PHP. Nah, ada magic link message, ada register jika ingin membuat akun. Dan membuat akun nanti juga harus kita login dulu sebagai petugas dari perpustakaan tersebut. Nanti pokoknya bakal diperlihatkan, dicontohkan ya. Nah, ini dia untuk kita sudah masuk ke view, dan ini kita masuk ke CROD buku. Ya. Nah, create ini untuk create.php buku, ini untuk edit. Nah, di sini ya untuk edit buku, pengarang, penerbit, semua nanti bisa diedit. Nanti bakal kita kasih lihat. Ini untuk indeksnya, dan ini untuk show ya kan, atau view lah istilahnya gitu. Nah, sini semuanya sudah ada di sini ya, indeks. Nah, kemudian ada kategori juga bisa dibuat, edit gitu kan. Nah, ini untuk kategorinya. Ada dashboard juga, ini dashboard indeks. Nah, kategori ini, lanjut lagi kita book. Nah, book ini untuk daftar buku. Nah, ini untuk tampilan luar, ini untuk tampilan untuk mahasiswanya gitu. Nah, di luar aplikasinya atau halaman utamanya gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam aplikasi pengelolaan perpustakaannya, maka mahasiswa yang dulu ditampilkan adalah ini ya, di home ini. Nah, ini dia. Nah, login petugas. Nah, lanjut lagi admin layout. Oke, lanjut lagi
Di sini ada tokot. Oke, lanjut. Di sini ada layout. Layout ini untuk desainnya ya. Ada footer.php-nya, ada head-nya, ada header, ada home layout, sorry. Nah, ini untuk pager.php-nya. Kemudian ada sidebar. Sidebar ini untuk bagian dalam projectnya, aplikasinya. Nah, itu. Kemudian di layout ini juga ada loan peminjaman. Nah, ada book.php, ada create, ada index. Nah, ini dia untuk indeksnya. Kemudian ada create.php, nama anggota, email, nomor telepon, alamat, member.php. Nah, report. Nah, ini report yang untuk yang laporan PDF-nya. Ada result juga, ada searchbook.php, searchmember.php, scan QR anggota. Ini masuk ke layout loan. Ya, ini cuman hanya untuk tampilannya saja ya. Nah, kemudian untuk member juga. Member kita spill di sini, kita CROD, ada create-nya, ini untuk create-nya, from tambah anggota baru, nama depan, nama belakang, email, ada edit anggota. Nah, index, ini untuk indeksnya, data anggota, tambah anggota, kemudian show.php. Nah, ini dia ya, show.php ini untuk, nah di sini kita spill QR code-nya. Nah, di sini fitur QR code-nya. Nih, background image, URL, base, member code, URL, member, QR code. Ada rak, ini untuk rak buku, create, edit, index. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada return atau pengembalian. Sama, sini juga untuk pengembalian, create, index, pengembalian. Nah, ini karena pengembalian, maka dia akan terhubung ke loan.php atau peminjaman. Kemudian ada search loan untuk mencari riwayat peminjaman. Nah, ada show juga, ini show untuk menampilkan isi dari pengembaliannya di dalam project nanti. Ada user di sini, edit, index. Nah, welcome ini bukan index user. Nah, user ini akun ya teman-teman, akun dari petugas perpustakaan yang login. Jadi bisa diedit, kita bisa edit nama akun, bisa edit email, bisa edit password juga. Nah, itu dia ya. Nah, oke, itu mungkin sudah jelas ya, cukup jelas saya rasa untuk menjelaskan struktur folder. Nah, ini database-nya saya spill sekali lagi. Nah, sorry, kita spill ininya dulu, root test-nya. Nah, ini dia root test-nya. Lumayan banyak ya. Nah, ini kuning warning, dia nggak apa-apa, asal nggak merah dia. Home index, nah, itu dia ya. Oke, untuk struktur folder saya rasa sudah jelas. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan database-nya satu persatu, database dan fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Tes. Ya, jadi di sini saya kembali lagi bersama saya Marcel, dan saya akan menjelaskan fungsi dari database yang berada di sini ya, yang out ini. Jadi yang pertama itu ada outgroup user. Nah, di sini outgroup user itu melambangkan peringkat dari adminnya. Apakah dia seorang admin biasa ataukah super admin? Ya, dari akunnya ya. Jadi semisal admin itu apa sih fungsinya? Ya, seperti admin pada umumnya, mengelola dan sebagainya dari perpustakaan itu. Lalu ada super admin. Super admin itu dia sama seperti admin, tapi dia punya banyak hal yang bisa diaksesnya lebih, hal-hal yang sensitif, misalnya contohnya data diri dari pelanggan dan sebagainya. Kemudian di sini ada out identity. Out identity ini berisi
ID akun dari admin dan super admin beserta password dan kapan terakhir dipakai, kapan dibuat, dan update-nya. Kemudian sini ada out login. Nah, out login ini berisi informasi dari kapan sih terakhir atau history dari login dari websitenya, dari admin dan dari super admin itu. Contoh ini ada yang terakhir itu adalah tanggal 7 jam 11. Lalu di sini ada out permission user. Ini berisi informasi tentang history permission atau izin yang diberikan kepada admin. Lalu ada remember token. Nah, remember token ini fungsinya adalah untuk ketika kita, jadi di sini semisal remember token ini kita memasukkan akun login petugas di sini. Tunggu ya, kita logout dulu. Semisal di sini kita masukkan ini. Nah, kita tekan remember me. Nah, dengan begitu dia akan menyimpan tokennya di bagian pada remember out ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sini ada out token logins. Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi ya untuk login. Oke, saya kira sekian saja. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Marcel tadi, dan kali ini saya akan melanjutkan dari bagian books. Dan untuk books ini adalah jenis-jenis buku dan buku yang masuk ke dalam web kami, teman-teman. Ini kategori. Nah, ini dia untuk books tadi. Jadi ini ada beberapa jumlah buku yang dimasukkan dari web dan menujunya ke database ini. Dan selanjutnya untuk book stock, ini adalah stok buku. Jadi untuk beberapa buku atau jumlah buku yang ada di web, untuk kebanyakan stoknya akan masuk ke dalam database ini. Jadi secara logika ini bakalan menampung buku, teman-teman. Dan untuk selanjutnya di bagian kategori, untuk kategori ini adalah untuk kategori buku. Contohnya seperti untuk contohnya saja, contohnya seperti teknologi atau sejarah ya, teman-teman. Dan sekarang untuk lines. Dan untuk lines ini, lines adalah denda yang kami tepatkan untuk peminjam buku yang lambat mengembalikan buku yang mereka pinjam. Dan di sini ada angka untuk perharinya. Untuk perharinya akan dilanjutkan di bagian lines per day. Jadi ini untuk denda kemungkinan untuk per minggu ya. Dendanya per minggu. Jadi secara harfiah lines ini adalah denda yang ditetapkan bagi pelanggar peraturan peminjaman buku atau yang masa tenggatnya sudah habis. Dan yang selanjutnya lines per day atau denda per hari. Jadi ini adalah denda per hari dari kami, setidaknya ini ada 5.000 ya teman-teman. Jadi untuk bagian denda ini bakalan dihitung secara per hari. Dan itu saja mungkin penjelasan dari saya untuk bagian dari books hingga lines per day, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan dari Loans. Loans ini adalah tempat data pinjaman buku yang sudah tertera, yang kita buat dari web yang sudah kami buat, dan dia akan masuk database di Loan. Nah, ini contohnya. Dan selanjutnya members. Ini data dari member yang sudah mendaftar di web perpustakaan yang sudah kami buat. Dan ini data-data yang sudah pernah mendaftar di perpustakaan yang sudah kami buat, dan dia akan masuk ke database member. Nah, selanjutnya migration. Nah, di migration ini adalah penghubung web dan coordinator dan ke database.
Nah, di sini tertulis dia akan terhubung ke web dan database. Nah, selanjutnya rak. Nah, rak ini adalah tempat penataan bukunya. Nah, yang di web akan masuk ke sini yang sudah kami tambahkan. Dan terakhir setting. Nah, di setting ini kita akan mengatur semua yang ada di web. Dia akan teratur di sini ya. Nah, yang terakhir users. Nah, di sini adalah akun user yang sudah terdaftar di web dan dia akan masuk ke database users. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi web ini. Di sini kita lihat banyak sekali menu, dashboard pemimpin, kemudian denda dan sebagainya. Saya akan menjelaskan dashboard ini dulu, yaitu tampilan home. Yang dimana tampilan home ini ada beberapa tampilan mencakup semua data dari menu yang ada. Bisa dilihat ada tampilan dari berapa jumlah buku, di sini ada 3 buku, berapa jumlah dari stok, ada rak bukunya, ada kategori buku, ada jumlah anggota, ada tampilan dari berapa sih transaksi peminjamannya, ada tampilan dari laporan, ada anggota baru atau ada pinjaman baru atau ada pengembalian atau ada yang jatuh tempo, ada tampilan dari data ini juga. Pokoknya ini adalah tampilan home-nya. Untuk menjelaskan dari menu peminjaman dan pengembalian, saya akan mematikan kamera web karena di sini ya, dan denda. Saya akan mematikan kamera web karena di sini ada fitur barcode yang harus menggunakan kamera. Kalau saya record sedang menggunakan kamera, barcode-nya tidak bisa ya. Jadi saya akan mematikan kamera web. Baik, kamera sudah mati ya. Di sini saya akan menjelaskan di menu peminjaman. Pertama-tama, jika kita seorang anggota atau mahasiswa, jika kita ingin meminjam sebuah buku, kita hanya perlu mengklik peminjaman baru untuk meminjam sebuah buku. Lalu di sini kita perlu scan QR anggota. Kita ambil dari anggota di sini ya. Ada barcode-nya. Kita berikan edit. Baik, untuk hasil pencarian anggotanya sudah ditemukan. Lalu kita langsung klik pilih. Lalu di sini kita diharuskan untuk memilih buku jika kita ingin meminjam sebuah buku. Kita ambil buku
Kita klik cari, lalu kita klik pilih. Lalu kita klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi bukunya. Di sini sudah terlihat data anggota yang ingin meminjam buku tersebut, dan kita bisa memilih jumlah berapa buku yang ingin kita pinjam. Kita pilih satu-satu di sini. Untuk lama meminjam kita juga bisa memilih, ada 7 hari, ada 14 hari, dan ada 30 hari. Kita pilih 7 hari. Lalu kita klik simpan. Dan peminjaman buku tersebut akan berhasil. Kita lanjut ke menu pengembalian. Bisa dilihat di sini untuk data peminjam buku terlihat ada. Dan jika kita ingin mengembalikan buku yang telah kita pinjam, kita cukup klik pengembalian baru. Kita scanning lagi. Kita klik pilih. Lalu akan terlampir data peminjaman dari apa yang telah kita pinjam. Lalu kita klik konfirmasi. Dan buku tersebut otomatis telah dikembalikan. Lihat di sini ada datanya. Terlihat jelas ada waktu pinjam 9 Januari 2025 dan ada tanggal pengembaliannya 9 Januari 2025. Dan sini ada terlihat juga untuk terlambat pengembaliannya. Di sini kita tidak terlambat. Ada total denda juga yang harus dibayar jika tidak terlambat, dan telah dibayar, sisa dibayar, dan statusnya. Lalu kita lanjut ke menu denda. Untuk menu denda tersendiri, di sini ada pengaturan filternya untuk belum lunas dan lunas. Untuk pengaturan denda sendiri ada bebas, kita sebagai petugas bebas mengatur berapa sih nilai denda yang harus dibayarkan jika terlambat. Nah, kita atur di sini 10.000 aja. Kita klik simpan. Jadi ini otomatis tersimpan jika kita sebagai anggota atau mahasiswa ya lambat mengembalikan sebuah buku, misalnya perharinya itu 10.000, kita lambat 2 hari mengembalikan, kita akan terkena denda 20.000 karena kita lambat mengembalikan buku tersebut selama 2 hari. Dan untuk menu-menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu kita coba melanjutkan fitur master buku kategori rak laporan dan admin. Kita tambah anggota. Nah, kita namanya alien 51. Alien nama belakang 51. Email alien 51 gmail.com. Salah, caps lock. @gmail.com. Nomor telepon 0855 7788 9900. Alamat Jalan Stimik. Misal ya, laki-laki. Kita pilih tanggal lahirnya bebas. Misalnya di sini saya pilih 2005 Januari tanggal 1. Tanggal 5 aja ya, tanggal 8. Kita simpan, maka dia bisa tertambahkan. Nah, di database-nya juga tertambahkan ya. Dan jika diedit, maka dia juga berfungsi menjadi alien. Kita tambah N-nya 3. Tambah. Dan sukses, berhasil ya. Dan untuk delete sendiri itu juga bisa. Maka data akan terhapus. Begitu ya. Nah, karena kita masih butuh datanya, kita tambah ulang untuk mencobakan fitur yang lain. Yang penting sudah kita buktikan bahwa berhasil ya. @gmail.com.
Kita tambah ulang 087766554433. Alamat Jalan Paus. Jalan Paus 2005 Januari tanggal 4 laki-laki. Simpan ya. Oke, untuk anggota saya rasa sudah clear. Kita akan lanjut ke buku. Nah, buku sendiri. Di sini kita bisa menambahkan buku. Kita tambah buku. Nah, untuk mencari sebuah buku, kita harus membuka yang namanya Gramedia. Nah, agar mempermudah kita untuk mengisi, ya intinya bukunya bebas dari mana saja, asalkan dalam sumber buku tersebut harus ada judul buku, pengarang, penerbit. Contohnya di sini kita bebas saja ya. Contohnya kita tidak harus yang berhubungan dengan IT ya, kita sebagai contoh saja. Kita coba oh ya, ini aja. Judul buku Arsitektur Rumah Jawa. Nah, ini dia. Oh, ini terlalu panjang judulnya. Kita coba yang lebih singkat. Nih, Filosofi Rumah Tradisional Jawa. Nah, Filosofi Rumah Tradisional Jawa kita isi. Sorry ini ya. Nah, kita judul buku, kita Ctrl V, kita lihat pengarangnya sebagai contoh aja ya teman-teman. Kita lihat pengarangnya Asti Musman. Penerbitnya di sini sudah jelas ya. Di sini penerbitnya Anak Hebat Indonesia. Dan ISBN-nya di sini juga ada 9786234003109. Ini kita isi semuanya sejelas mungkin. Tahun terbit 2022. Pilih raknya ini dia. Kita di sini ada 5 rak, nanti akan saya jelaskan lagi. Untuk rak kita tambah misal buku ini di rak 2. Lokasinya bebas teman-teman ya. Mau rak berapa bukunya. Pilih kategori ini dia. Ini kategori ini dia masuk mana? Contohnya misal saja buku ini saya masukkan ke kategori sejarah. Jumlah stok buku saya isi 20. Dan untuk fotonya caranya kita simpan gambar. Kita taruh di bebas ya, di download. Kita ganti namanya jadi Rumah Adat Jawa. Nah, karena filenya ini masih EFIB, maka kita harus ubah dulu formatnya ke image. Jadi kita ketik dulu EFIB to image. Gambarnya tidak akan terupload jika formatnya masih EFIB. Kita harus konversinya ke image. Nah, ini ya, convert. Oke, kita tunggu uploading. Sabar ya teman-teman ya. Nah, ini dia kita download. Oke, semua sudah. Kita simpan di download JPG image ya. Tidak harus di htdoc, dia tidak harus di htdoc. Jadi dia bisa pilih upload file. Klik saja di mana lokasi Anda mendownloadnya. Nah, ini dia, kita coba simpan dan berhasil. Buku Filosofi Rumah Tradisional Jawa tahun 2022 dengan penulis Asti Musman berhasil ditambahkan. Kita coba fitur edit. Oke, kita edit misalnya tradisional Batak. Misal ya, sebagai contoh, mohon maaf di sini saya sebagai contoh saja. Nah, maka dia berhasil berfungsi. Oke, untuk edit itu berhasil berfungsi. Dan di sini kita bisa lihat Filosofi Rumah Tradisional Batak sudah tertambahkan. Kita bisa klik total 22. Nah, oke. Kita coba delete. Oke, berfungsi ya. Clear untuk buku. Sekarang untuk kategori. Untuk kategori sendiri di sini kategori dari bukunya. Jika teman-teman bukunya kategori sejarah, maka buat sejarah. Jika teman-teman banyak buku stok inovasi, maka buat kategori inovasi. Contoh di sini kita tambah kategori baru, misalnya buku IPS geografi. Simpan. Oke, berhasil ya. Kita edit geografi 2. Oke, aman. Kita delete.
Oke, satu lagi yang saya lupa mau contohkan, mencari buku. Kita cari buku sesuai dengan nama ya. Misalkan Sejarah Indonesia, program SMA kelas 10. Jika kita mencari nama, cari melalui nama, maka dia akan muncul. Dan jika kita mencari lewat ISBN-nya, jadi jika menambahkan buku, saking banyaknya buku, kita tidak mungkin mencari satu-satu, maka kita cuman perlu judul buku atau tidak ISBN-nya saja. Jadi saat kita mencari, maka buku akan muncul seperti itu ya. Untuk kategori dan untuk rak lagi ya. Untuk rak di sini kita bisa tambah rak, bebas teman-teman, nama rak 6. Lantai, mau lantai 1, lantai 10, lantai 11, 12, bebas. Di sini kita pilih lantai rak 6 di lantai 5 misalkan. Nah, maka rak untuk buku akan tertambahkan. Kita coba edit lagi lantainya ke lantai 3, lalu kita simpan, berhasil. Dan kita coba delete. Oke, berhasil ya. Nah, ini dia yang ingin saya jelaskan, laporan peminjaman. Nah, ini ya. Jadi, laporan peminjaman ini akan mendata semua nama anggota yang sudah meminjam buku dan serta akan menampilkan judul dan jumlah buku yang dipinjam serta tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo dan tanggal kembalinya buku, tanggal dikembalikannya buku tersebut. Begitu. Jadi di sini contoh peminjaman, kita buka pengembalian. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang mengembalikan buku, ada Praja dan Diki. Sedangkan otomatis di laporan akan tertulis 2 orang di sini ya, ada Praja, Nugra dan Diki, dan tanggal ini otomatis. Jika hari ini tanggal 9, maka dia juga akan tanggal 9 di sini ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini bisa di print tentunya ya. Nah, untuk sebagai bukti seperti itu ya. Nah, contoh ya, kita cek dulu di pengembalian, detail, batalkan pengembalian. Nah, batalkan pengembalian peminjaman, detail, batalkan. Nah, apa yang terjadi pada laporan? Maka data Diki akan terhapus karena kita batalkan pengembalian dan peminjamannya. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ke manajemen akun. Untuk manajemen akun sendiri, di sini hanya boleh 1 super admin. Apa itu super admin? Super admin yang mempunyai akses untuk menambahkan akun pada aplikasi ini. Jadi seandainya di salah satu perpustakaan pengelolanya ada 1 orang lebih, misalkan saya dan Tanto. Baik, oke, di sini kita coba ya untuk menambahkan admin baru. Misalnya di sini Adrian 22@gmail.com. Username Diki, password 123456781, 123456778. Register. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ini ya, kita salin, kita coba untuk logout. Nah, di sini nanti saya jelaskan perbedaannya antara super admin dan admin. Di sini coba kita logout dulu. Nah, kita login menggunakan admin. Nah, login. Nah, jika kita login menggunakan admin, maka kita terbatas untuk mengakses aplikasi web perpustakaan ini. Karena jika kita login sebagai admin, maka manajemen akun tidak akan bisa diakses. Kita tidak bisa menambahkan akun untuk pengelola perpustakaan yang lain. Sehingga yang hanya bisa menambahkan akun pada aplikasi web perpustakaan ini itu hanya akun yang berlabel super admin. Artinya hanya 1 orang, tidak bisa lebih gitu. Jadi untuk akun yang labelnya admin cuman bisa mengakses sampai laporan ya, bisa mengakses 95% ya lah, 5%-nya yaitu pembuatan akun tadi gitu ya. Ini ya, dan coba kita logout lagi dan kita login menggunakan akun saya dengan level super admin. Nah, dengan level super admin, maka di sini akan masuk dan manajemen akun admin. Nah, ini dia, saya bisa mengedit akun, mendelete akun, menambah akun di sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tampilan web kami. Jika masuk, kita close dulu, kita klik localhost.
Boom. Nah, Stimik Palangkaraya ada logo kampus. Selamat datang di perpustakaan kampus Stimik Palangkaraya 2024 made with by kelompok UPM. Karena di sini kami membuatnya pada bulan Desember kemarin, maka di sini made with-nya 2024. Nah, sebagai mahasiswa, mereka mengakses ini hanya sebatas sampai depan saja dan mengklik daftar buku. Mereka bisa melihat beberapa daftar buku yang ada di sini. Misalnya mereka tertarik meminjam buku Sejarah Indonesia 1, program wajib untuk SMA kelas 10, misalkan. Nah, jika mereka bisa mengklik, nah, ya. Nah, kita logout dulu daftar buku. Nah, ini dia. Kita logout. Intinya mereka tidak bakal bisa login dan mereka hanya bisa mengakses. Nah, misalnya mereka ingin meminjamkan buku ini, mereka bisa lapor ke pengelola perpustakaan atau petugas perpustakaan. Jadi, sebagai seorang petugas perpustakaan, mereka akan login dan menambahkan data mahasiswa yang ingin meminjam buku seperti itu ya, kurang lebih. Nah, tinggal ditambah saja di sini anggotanya siapa yang ingin meminjam, tambah anggota, lalu masuk ke peminjaman dan disetting seperti yang sudah dijelaskan tadi. Intinya semua sudah berfungsi ya, fitur mencari buku lewat ISBN atau judul buku dan laporan PDF-nya seperti itu. Sekian untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kami kelompok UPM Orang Paus Manis. Semoga melalui proyek ini kami dapat belajar lebih banyak lagi dan dapat menginspirasi teman-teman semua melalui proyek ini jika teman-teman semua ingin sama-sama belajar ya. Nah, oke. Kami dari mahasiswa Stimik Palangkaraya dan kelompok UPM sampai bertemu di video selanjutnya, sampai bertemu di proyek dan tugas selanjutnya di semester depan. Kami mengucapkan selamat jumpa. Bye-bye.